ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زك النفس من الأهواء. Saya Ustadz beli rumah, saya dengar di belakang rumah ada cangkul bunyi. Misal contoh. Ada gelas bunyi di dapur. Ada suara anak bayi di atap. Dari mana semua itu? Itu permainan setan yang ada di sekitar rumah kita. Saya kasih contoh, kita kembali ke contoh awal. Masih ingat tadi ya? Ada rumah tadi yang Bapak Ibu gak mau beli, rumah apa itu yang pertama? Rumah yang ada orang bunuh diri. Rumah kedua tadi, rumah orang yang dibunuh sekeluarga kan? Baik. Kita pertemukan hadis ini dengan kejadian dua ini. Contoh tadi. Rumah pertama tadi orang bunuh diri Bapak Ibu sekalian. Kalau pagar rumah dia 10 meter, kita lagi lewat nih. Ini kalau ada setan di sini marah dengan saya bongkar kedoknya sekarang. Ini kedoknya dia nih. Bapak Ibu setelah ini gak takut lagi insya Allah. Kalau pagar rumah orang 10 meter dari sini ke sini, ini rumahnya, tadi ada orang bunuh diri ya. Kita kalau lewat, 1 meter pertama, 2 meter pertama, setan yang ada di sini ini berkecamuk di pikiran kita nih. Itu yang bunuh diri itu perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar dari hidungnya. Terus ditakut-takutin. Pas 5 meter kita takut nih. Nanti kita lihat benar tuh, ada perempuan yang kita tadi ilustrasikan sendiri. Betul-betul kita lihat perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar dari hidungnya. Karena takut tadi. Kalau kita tidak takut, sampai lewat sini pun tidak ada apa-apa. Nggak lihat apa-apa. Kalau kita jalan dengan satu teman, kita lihat tuh perempuan tadi, lalu kita tanya dia, kamu lihat nggak? Dia bilang nggak. Kenapa? Dia nggak takut. Dia hanya takut, kalau takut kepada Allah, nggak ada kelihatan itu semua. Jadi orang kalau lihat penampakan setan itu karena dia takut. Kalau dia tidak takut, hilang semua tuh setan. Memang ada, Allah berikan kepada kita ya sinyal, gitu kan? Kita punya alat sensor. Kalau kita merasa ini memang ada setan, auzubillah, setan aja lari dia. Tapi kalau kita makin jadi takut nih, takut, tambah jadi. Tambah takut gitu kan. Makanya saya sering bantai itu di Indonesia ada buat acara ya, adu nadi ya. Itu untuk supaya tampil di rumah ada setannya. Makin jadi setannya gitu. Sebab turunnya surah Jin ayat 1 sampai ayat 17 Bapak Ibu sekalian, ini perlu dipelajari ya. Itu orang-orang Arab Quraisy dulu. Mereka itu kalau perjalanan dengan kafilanya, dengan unta-untanya, kalau tiba di sebuah lembah, itu nanti pimpinan kafilanya malam hari keluarin bekal makanannya, kemudian mereka, dia ini pergi ke tengah-tengah lembah, lalu dia ngomong gini, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami ya. Allah cerita itu dalam Al-Quran tuh. Sebab turunnya surah Jin ayat 1 sampai ayat 17 ini kejadiannya. Dan memahami sebab turunnya ayat, itu membuat kita paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya, pada saat orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu mengatakan kalimat tadi, jin-jin atau syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin sombong, fazaduhum rahaqa. Makin sombong, makin digodain sama syaitan. Padahal sebenarnya syaitan itu lemah. Syaitan itu Bapak Ibu sekalian bisa mati dengan biji pepaya yang kita lempar. Orang kalau diruqyah dipencet kakinya aja diruqyah mati jinnya, kebakar. Manusia yang jadi khalifah, kita pemimpin. Jin-jin ini semua dipimpin oleh manusia sebenarnya. Kita yang jadi khalifah. Bukan kita yang takut, tapi syaitan berusaha supaya kita takut kepada dia. Kalau kita takut kepada syaitan, kita nggak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sholat tahajudnya nggak jadi gara-gara takut ke kamar mandi. Betul lebih takut kepada syaitan. Jadi intisari dari bahasan kita adalah syaitan berusaha mengalihkan rasa takut kepada Allah itu kepada dia. Dan sudah saya kasih contoh tadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu hanya permainan dia saja. Tadi rumah orang bunuh diri, itu permainan dia. Sama halnya, kalau tadi contoh kedua orang yang dibunuh sekeluarga. Kalau tadi ini bunuh diri ya, orang kalau bunuh diri dosa atau enggak Bapak Ibu sekalian? Dosa atau enggak? Baik, dosa besar ya. Berarti orang yang bunuh diri tadi itu sedang disiksa di kuburan. Enggak ada waktu dia keluar ganggu orang atau balas dendam. Loh iya benar. Karena dia sedang meninggal dalam kondisi berbuat dosa besar kan. Berarti tadi kondisi kuburannya sama dengan orang fasik tuh. Lagi disiksa. Per detiknya. Nggak ada waktu untuk keluar itu. Nggak ada ceritanya. Sama halnya tadi yang satu keluarga dibunuh oleh perampok. Mereka semua terbunuh sementara kehormatannya ada kan. Berarti mereka mati syahid. Kalau Bapak Ibu beli rumahnya nih yang terbunuh tadi ini berkah. Karena mereka mati syahid. Dan mereka lagi nikmatin taman surga di kuburannya.
Bukan malah kita ketakutan. Syaitan makin mau tuh kalau ada rumah yang nggak dibeli, makin mau dia. Karena syaitan kan suka rumah, apalagi kalau rumahnya kotor, berantakan, sudah mau rubuh, itu kan rumahnya syaitan, dia suka yang begitu. Kita beda. Allah SWT menyuruh kita membersihkan rumah, nggak boleh ada najisnya, dibuat terang rumah itu, dibuat bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah indah, menyukai keindahan, gitu kan. Diperintahkan dalam agama kita. Syaitan melanggar semua itu. Makanya salah satu trik kalau orang kerasukan jin, ya, itu rumahnya kita suruh bersihin. Biasanya syaitannya banyak karena suka numpuk-numpuk barang-barang, jadi berantakan. Itu semua disuka sama syaitan tuh. Jadi kata kunci yang pertama untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak perlu takut kecuali kepada Allah, termasuk masalah syaitan ini.